Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Aulia, saya kelompok 5. Di sini saya akan membacakan judul makalah saya yang berjudul Asesmen Nasional versus Ujian Nasional. Saya akan membahas pengertian, aspek-aspeknya, serta tujuannya. Yang pertama itu pengertian. Pengertian asesmen nasional itu menurut Bapak Mendikbud, asesmen nasional itu adalah ujian yang tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, melainkan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang mencakup proses input juga hasil. Nah, asesmen nasional 2021 ini adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, baik itu madrasah dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian aspek-aspek asesmen nasional. Aspek-aspeknya itu yang pertama, asesmen kompetisi minimum atau disingkat dengan AKM. AKM ini dirancang untuk mengukur mencapai peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua itu survei karakter. Survei karakter itu dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial sampai emosional berupa pilar karakter pada peserta didik itu untuk mencetak profil belajar Pancasila. Dan yang ketiga itu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Tak hanya itu aja, karena Kemendikbud juga mengatakan survei lingkungan ini dapat membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah, tidak perlu persiapan khusus. Kemudian saya bakal bahas tujuan asesmen nasionalnya. Itu tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasarkan sekaligus karakter murid secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengertian ujian nasionalnya akan dilanjutkan dengan teman saya Nurfia Syarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfia Syahra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Meli Aulia. Saya akan membacakan tentang ujian nasional. Pengertian ujian nasional. Ujian nasional itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dinas instansi terkait untuk menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa. Ujian nasional juga dapat diartikan dengan puncak dari segala proses belajar di bangku sekolah yang sangat menentukan bagaimana dan apa yang telah diperoleh selama siswa belajar dan menerima pelajaran dari guru. Tujuan dan fungsi ujian nasional. Apa tujuan dari ujian nasional? Tujuan ujian nasional adalah untuk menilai dan mencapai kompetensi lulusan secara nasional dan mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsinya untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan. Yang kedua, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, penentuan kelulusan dasar peserta didik dari satuan pendidikan. Dampak negatif dari ujian nasional yaitu dampak bagi siswa, timbulnya pemahaman yang keliru terhadap makna belajar di sekolah. Tujuan belajar yang semestinya mencari ilmu, kecerdasan, dan akhlak yang mulia berubah menjadi sekedar meraih kelulusan ujian nasional untuk mata pelajaran yang diujian nasionalkan. Akibatnya mata pelajaran yang tidak diujiankan akhirnya menjadi dinomor 2-kan. Kondisi demikian ini masih diperparah oleh sistem pelaksanaan ujian nasional yang tidak jujur. Artinya dalam
pelaksanaan ujian nasional di tingkat sekolah itu panitia dan tentu dengan restu kepala sekolahnya secara langsung maupun tidak langsung membantu siswa supaya lulus ujian nasional. Misalnya dengan cara memberi kunci jawaban kepada siswa. Yang kedua, dampak negatif terhadap wali peserta didik. Dampak negatif terhadap wali peserta didik adalah bahwa sekarang ini banyak wali siswa yang beranggapan bahwa yang namanya sukses pendidikan anaknya yaitu apabila anaknya sudah lulus ujian nasional. Dengan demikian, para wali siswa sudah tidak lagi memperdulikan apakah anaknya itu akhlaknya baik atau tidak, menjadi tambah mandiri, berwawasan luas, kreatif, inovatif atau tidak. Yang penting apabila sudah lulus ujian nasional berarti anaknya sudah berhasil. Dampak negatif yang terjadi di sekolah. Yang pertama, terjadinya disorientasi pendidikan di sekolah. Itu artinya pembatasan mata pelajaran yang diujiankan dalam UN berakibatkan pada fokus proses pembelajaran di sekolah hanya ditekankan pada penguasaan mata pelajaran yang di-UN-kan, sedangkan mata pelajaran lain dianggap hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, proses pembelajaran yang tidak bermakna. Yang ketiga, hanya ranah kognitif yang terukur. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ujian nasional itu hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan asesmen nasional itu memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Selain itu, yang mengikuti asesmen nasional hanyalah siswa yang berada pada tingkat kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Subjek penilaian pun berbeda. Asesmen nasional hanya akan mengambil sampel siswa untuk dinyatakan lulus, sedangkan UN keseluruhan siswa. Pelaksanaan asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari mutu sekolah. Jadi, tidak ada konsekuensi dalam bentuk apapun bagi sekolah dan siswa. Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.